Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian mingguan bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Ummahat dan ukhti fillah, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara dalam kajian kali ini. Yang pertama, kita mendengarkan kutipan ayat Quran Surat Al-An'am ayat 130, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Kitab Tarbiyatul Aulad yang akan disampaikan oleh Ummu Nailah. Kepada pemateri, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas segala curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas talabul ilmi pada siang hari ini. Sholawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tentunya kita semua para umatnya menantikan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya siang hari ini?
semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semuanya dalam keadaan alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Ya, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulu amin wa amri minkum. Ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi pemicu bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahatul jannati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih menyimak dalam pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad di pasal pertama, yakni memilih pasangan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyimak di dalam pembahasan pemilihan yang terakhir di dalam bab ini, yakni pemilihan pasangan berdasarkan pada kesuburannya. Marilah sama-sama kita simak pembacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafdilu zawaji bil mar'ati walud. Lebih mengutamakan memilih pasangan ya atau wanita dengan kesuburan. Jadi memilih pasangan dengan wanita yang subur. Wa min tawjihatil islami fi ikhtiyari jati intiqail mar'atil walud. Dan dari arahan Islam di dalam memilih istri itu mengutamakan pada wanita yang subur. Wa ta'rifu bisyai'aini, dan kita bisa mengetahuinya dengan dua hal ya. Katakan di sini al-ula, yang pertama adalah salamatu jismiha minal amradi allati tamana'u minal hamili. Yang pertama adalah memilih keselamatan atau selamat dari jasmaninya dari berbagai penyakit-penyakit yang menghalangi dari kehamilan. Wa yasta'anu lima'rifati dzalika bimukhtasini, dan diteliti untuk mengetahui semuanya itu, ya maksudnya untuk mengetahui semua apakah penyakit yang menghalangi kehamilan atau tidak dengan peneliti. As-tsani, yang kedua, nazaru fi hali ummuha, dengan melihat di dalam kondisi ibunya. Wa hali akhwatiha mutazawjati, dan juga kondisi saudara perempuan yang telah menikah. Fa in kan minas sonafi walud fa'ala ghalabi hiya takunu kadzalik. Maka jika mereka itu saudara-saudara perempuannya itu tadi ya dari keturunan yang subur gitu ya, fa'ala, maka atas dasar itu kondisi si wanita tersebut juga akan menjadi seperti itu. Artinya ketika kita lihat saudara-saudara perempuannya itu yang telah menikah, telah memiliki anak gitu ya, atau memang telah melahirkan generasi, maka si wanita tersebut juga insya Allah dalam kondisi yang subur. Wa min ma'lumi toban an mar'ata hinama takunu minas sonafi walud. Dan menurut ahli medis bahwasanya wanita yang termasuk yang di dalamnya itu keberadaan mereka dari nasab yang subur gitu ya, takunu fi walabi fi sahati jidati, maka keberadaannya di dalam kesuburannya itu adalah sehat, wajismi qawi salim, dan juga memiliki jasmani yang kuat selamat ya.
wallati tatawafaru fiha hadhihi zaharatu tastati'u an tanhada bi'a'baiha munziliyati. Dan yang sesuai gitu ya di dalamnya itu adalah nampaknya kemampuan ya untuk menghadirkan, untuk membangkitkan rasa untuk memikul pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi dengan memiliki jasmani yang sehat, kuat, maka seorang perempuan ini dia akan mampu memikul pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat. Wawajibah tiha tarbiyati, dan juga menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk mendidik. Wa huquqiha jaujiyati ala akmali wajahi, dan juga menjalankan hak-haknya ya, menjalankan hak-hak yang dilakukan oleh perempuan itu gitu ya, di dalam menjalani perannya sebagai suami istri secara bentuk yang lebih sempurna. Wa anbala makna, dan memahami dari makna tersebut. Jadi di paragraf ini menjelaskan bahwa ketika kita sudah mengetahui ya, poin yang pertama tadi, memiliki jasmani yang sehat gitu, yang selamat, artinya dia akan bisa menjalani perannya sebagai seorang istri yang baik ya, yakni memikul aktivitas domestiknya di dalam rumah tangga tersebut. Maka dia akan menjalani perannya dengan sebaik-baik peran jika memang kondisi fisiknya itu adalah sehat. Wa mimma tajidarul isyarati ilaih, dan senantiasa hendaknya dijaga olehnya ya, an ala alladhi yatazawji mar'ati walud, dan bahwasanya atas dasar ini gitu ya, dia akan menikahi perempuan yang subur. Wa yuharisu ala kathirati nisli, dan juga menginginkan ya untuk memperbanyak anak. Wa injabi dzariyati, dan juga benar-benar melahirkan generasi gitu ya. An yu'adi ilaihim ma yatarattabat alaihi min wajibi wa mas'uliyati, dan juga mengambil oleh mereka itu apa-apa yang telah mereka tertibkan atasnya dari kewajibannya dan juga dari tanggung jawabnya. Sawa'un ma yata'allaqu bimas'uliyati nafkoti, ya, baik apa-apa yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam penafkahan, au mas'uliyati tarbiyati, atau tanggung jawabnya dalam mendidik, au mas'uliyati ta'limi, atau tanggung jawabnya di dalam mengajar. Wa ila kana mas'uwilan indallahi subhanahu fiha farata, dan jika tidak bertanggung jawab di sisi Allah, dan jika dia tidak bertanggung jawab, maka dia akan ditanyakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal-hal yang merupakan kewajiban di dalam menjalankan rumah tangganya. Wa fi ma qasara, dan apakah dia termasuk orang yang menyia-nyiakan keluarganya atau tidak. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailun, benarlah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu, sesungguhnya Allah ini memintai setiap apa yang menjadi ra'in kita, menjadi pengasuhan kita, menjadi urusan kita, ya, menjadi tanggung jawab kita tentang apa-apa yang kemudian ada di dalam keluarga kita. Hafizu amdiya'a, apakah kita telah melaksanakannya ataukah kita mensia-siakannya? Hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi, sehingga akan ditanyakan oleh seseorang, akan ditanyakan kepada seseorang tentang
bagaimana keluarga di rumahnya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kalau dia tidak menjalankan yang merupakan tanggung jawabnya, yang merupakan amanahnya, maka ingatlah bahwa Allah akan memintai pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan tanggung jawab atau amanah di dalam rumah tangganya. Walladzina khalaqa ilaihi ba'dama taqaddim, dan yang menjadi kesimpulan oleh pembahasan yang telah disebutkan tadi itu ya, adilladzi ya'nisu min nafsihi aw yanhadu bimas'uliyati auladi kama amral islami wala yas'ahu, bahwasanya yang akan ditanyakan nanti dari dirinya sendiri atau dari kemampuannya ya, atau rasa kebangkitannya, hal yang muncul di dalam dirinya di dalam mas'uliyati, dalam tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, sebagaimana apa yang ditanyakan oleh Allah SWT terkait dengan amarul Islam, gitu ya, perkara Islam. Inna arada zawaji, apakah dia menghendaki atau menginginkan istrinya ini, gitu ya, illa an, atau menghendaki ingin menikah atau enggak, gitu ya, atas dasar pilihan yang tadi telah diungkapkan tadi, apakah dia mau menikah atau tidak, illa an yatafasha anil mar'ati waludi liyadha'afi min a'dadi hadhil ummatu muhammadiyatu allati ja'alahallahu khaira ummatu akhrajat linnas, ya. Dikatakan juga jika memang dia ingin memilih terhadap perempuan yang subur, gitu ya, itu tidak lain adalah untuk bilangan dari batasan atau jumlah, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat terbaik di tengah-tengah manusia. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, sesungguhnya akan ada segolongan umat, gitu ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang dia akan menyeru kepada manusia. Artinya memang Allah ini telah melabelkan kepada umat Islam sebagai kuntum khairu ummah, umat yang terbaik, gitu ya. Umat terbaik itu adalah umat Islam, umat yang senantiasa menjalankan perintah Allah, yang mengajak kepada kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan itu adalah aktivitas dari kuntum khairu ummah tadi. Maka Rasulullah, gitu ya, memerintahkan agar manusia itu memiliki banyak keturunan, apalagi umat Islam memiliki banyak keturunan untuk Rasulullah banggakan, untuk Rasulullah jadikan hujah di hadapan Allah bahwa Rasulullah memiliki umat yang banyak, yang notabene umat itu sudah dilabeli oleh Allah sebagai kuntum khairu ummah. Wa ma dzalika illa min tawajjihatihi alaihi salatu wassalam, dan apapun hal itu, gitu ya, itu tidak lain dari arahan Rasulullah SAW. Maksudnya arahan Rasulullah ini memerintahkan kita untuk memiliki keturunan yang banyak. Wa dzalika hina ja'ahu rajulu yaqulu lahu, dan hal itu, ya, itu pun terterangkan, gitu ya, ketika datangnya seorang laki-laki dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, inni ahababat umra'ati dhati hasaba wa mansuba wa mala illa annaha la tulan, katanya, ya,
wahai Rasulullah, gitu ya, inni ahabat, ya, aku ini menyukai seorang perempuan yang memiliki apa namanya, yang memiliki keturunan yang baik, yang memiliki pangkat yang baik, yang memiliki harta yang baik. Ila annaha la tulad, hanya saja sesungguhnya si perempuan ini tidak dapat melahirkan, ya, dia tidak dapat memiliki generasi atau tidak bisa hamil, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang ditanyakan oleh laki-laki ini, afa'ata jaujiha, apakah aku boleh menikahinya? Lalu Rasulullah menjawab, fatanahahu, Rasulullah melarangnya. Tsumma atahu tsaniyatu faqala lahu mithalu dzalik. Kemudian si laki-laki ini datang lagi kepada Rasulullah untuk yang kedua kalinya, maka berkata kepadanya hal yang serupa. Dia bertanya lagi, boleh nggak nikahin wanita yang aku sukai tadi, tapi dia nggak bisa melahirkan, nggak bisa memiliki generasi, gitu kan ya. Lalu kemudian Rasulullah melarangnya. Tsumma atahu tsalatsatu wa qala lahu alaihi salatu wassalam. Datang lagi dia kepada Rasulullah untuk yang ketiga kalinya. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, tajawwaju wadudu fa inni makatsaro bikumul ummam, ya, menikahlah atau nikahlah oleh kalian wanita yang subur dan penyayang, maka sesungguhnya aku ini akan berbangga dengan jumlahku yang banyak. Berdasarkan rawahul Abu Daud wan Nasa'i wal Hakim, ya, riwayat Abu Daud, Nasa'i dan juga Hakim. Talakum hiya ahamu mabada'a jawaji, ya, telah dipaparkan di atas, ya, yang dari kemarin-kemarin kita bahas juga. Ini merupakan adalah prinsip-prinsip dalam pernikahan. Wa ahmu irtibatotihi biqodaya tarbiyati wal islamu yu'alaju tarbiyatu afrodi min takwini khaliyatil ula lil asroti, dan telah dipahamkan bahwa ikatannya, ya, maksudnya ikatannya dengan urusan pendidikan, katakan ya, maka Islam itu telah menyelesaikan masalah pendidikan individu dari penanganan akhlak yang pertama terhadap keluarga. Yu'ali jaha li jawaji li kunihi yalbi hajatul fitratu wa yasayiru ashwaki hayati. Dan Islam juga menyelesaikannya dengan pernikahan yang menjadikan itu memenuhi kebutuhan fitrah dan menjalankan rute jalur kehidupan. Wala kaunihi yalhaqu nasab abna'a bi aba'ahum, dan keberadaannya itu menuntut nasab atas anak-anak kepada bapak-bapak mereka. Wa yahrirul mujtama'u minal amrodi fatakatu, dan menyelamatkan masyarakat dari penyakit-penyakit berbahaya. Wa in halalil huluki, dan juga kebobrokan akhlak. Wa yuhaqqiqu ta'awanu kamilu bainal zawjaini fi tarbiyatil aulad, dan merealisasikan kerjasama yang sempurna di antara suami istri di dalam mendidik anak-anak. Wa yu'ajizu atifatul abawati wa ummawati fi nafsihima, dan merangsang rasa kebapaan dan keibuan di dalam diri keduanya. Wala kaunuhu yaqumu ala asasu matainatu wa qaidu amaliyatu sahihatu fi ikhtiyari syarika hayati, dan keberadaannya itu semua untuk melakukan atau menegakkan atas asas dengan kaidah-kaidah praktis yang sahih, yang benar di dalam memilih kebaikan dalam kehidupan. Wallati min
hukmiha ikhtiyari ala asasiddin, dan yang dari keduanya itu memilih atas asas agama, wa asasul usul wasyarif, dan juga berdasarkan kepada usul ya atau asalnya, dan juga kemuliaannya, wa asasu tafdilu dawatil abakar, dan juga dasar dari keutamaan memperbanyak keturunan ya, membanggakan keturunan. Walama ya'lamul muslim min aina yabada'u, dan ketika kaum muslim ini mempelajari dari mana mulainya gitu ya, litakwa ini usyuratul muslimin, di dalam keberadaan keluarga yang muslim ya, wadariyatu solihah, dan mendapatkan keturunan yang solih, wazailil mu'minu billah, dan juga generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tahawanu fi nadrahil mas'uliyati ukhra mutarabatil alaihi, yaitu dengan cara memahami, melihat ya, di dalam melihatnya kepada tanggung jawabnya yang lain untuk mentarbiyah, untuk mendidiknya, wa mukallafu biha, dan juga yang dibebankan atasnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian kaum muslim itu bisa memulai gitu ya, menjadikan keluarganya adalah keluarga muslim itu yang taat kepada Allah, tidak lain adalah ketika dia memahami tanggung jawabnya di dalam mendidik dan juga apa yang dibebankannya. Artinya dia memahami apa saja yang telah dijadikan sebagai mukallaf atau taklif yang jatuh kepada dirinya. Limada, kenapa? Itu ya. Katakan sini, li'annahu awjadu fi baitihi hajarul asasul ladhi yabani alaihi raqaizu tarbiyatu qaumiyatu. Karena sesungguhnya meletakkan di dalam rumahnya itu batu pondasi yang dibangun atasnya pusat-pusat pendidikan yang lurus. Wada'an ini islahi ijtima'i, dan penopang memperbaiki masyarakat. Wa mu'alamul mujtama'u fadilu, dan menara masyarakat yang utama. Alla wa huwal mar'atu salihah ya, yaitu dan dia adalah wanita yang solihah. Idan fatarabiyatul auladu fil islami yujibu an tabada'a aulama tabada'a, yaitu apabila mereka mendidik anak-anak mereka dengan Islam yang wajib dimulai dari pertama. Bizawaji mathali yakumu ala mabada'i thabitati laha fi tarbiyati atharo, dengan pernikahan yang ideal yang ditegakkan atas prinsip-prinsip yang kuat baginya di dalam mendidik anak-anak secara berpengaruh. Wa fi i'dadil jaili taqawaini wa binaa, dan di dalam membentuk generasi yang diinginkannya di dalam membinanya. Insyaallah ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah ya pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan lebih jelas memahami prinsip-prinsip apa saja di dalam pernikahan, dan ini menjadi sesuatu hal yang utama dan pertama untuk kita ketahui agar kita tidak salah langkah di dalam pernikahan, dan kita tentunya semakin jelas ya bahwa wanita solihah adalah kunci dari pembentukan anak-anak yang solih. Maka dari itu senantiasa marilah sama-sama kita terus memperbaiki diri kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, dan senantiasa menjadi hamba yang terus melakukan kebaikan di jalannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ummu Naila yang telah memaparkan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ummahat dan Ukhti Fillah, tidak lupa saya ingatkan, Ummahatul Jannati juga mengadakan kuis online melalui Facebook dan Instagram di @ummahatuljanati. Ummahat dan Ukhti Fillah, sebelum kita tutup acara ini, mari kita mengucapkan istighfar, kemudian hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sylvia Ersofa, mohon diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.